Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fitriani dengan NPM 2417051023 dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Pada video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan proyek website portofolio yang saya buat sebagai tugas ujian tengah praktikum mata kuliah pemrograman web praktikum. Nah, website ini dikembangkan menggunakan HTML sebagai struktur, kemudian ada CSS untuk mengatur tampilan, serta JavaScript DOM untuk menambahkan interaksi pada website gitu. Jadi project ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu ada halaman home yang di mana kodenya itu di index HTML, kemudian ada juga uh, halaman about, terus halaman skill, halaman project, halaman kontak. Jadi kalau kita lihat itu tuh gini. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nih, ini ada halaman home, about, skill, project, contact. Tuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya bakal ngejelasin bagian-bagian penting dari setiap file yang sudah saya buat, fungsi kode yang saya gunakan, lalu bagaimana juga implementasi materi yang telah dipelajari selama perkuliahan diterapkan pada project ini gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke halaman index HTML. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, nah ini nih bagian ini menandakan bahwa file ini adalah dokumen HTML. Lalu di bagian ini nih digunakan untuk menunjukkan bahwa bahasa website ini adalah bahasa Indonesia. Nah ini termasuk di HTML dasar yang biasa. Kemudian di sini juga ada bagian head atau pengaturan halaman, di mana bagian ini berfungsi untuk mengatur dasar halaman. Nah, color sheet ini untuk teks bisa dibaca dengan benar, kemudian viewport itu agar tampilan responsif di HP, lalu juga ada title. Nah, ini untuk judul halaman di browser gitu. Ini ya implementasi HTML dasar terus responsif. Kemudian juga ada ini. Pada kode bagian ini itu digunakan untuk mengambil font dari Google Font, kemudian juga untuk menghubungkan nih file CSS-nya gitu. Nah, tujuannya kenapa? Biar tampilannya lebih menarik aja dan styling dipisahkan dari HTML. Jadi semua CSS itu dimasukin dalam satu file ini. Nah, di sini juga ada navbar, menu navigasi. Nah, bagian ini digunakan untuk membuat menu navigasi di bagian atas website gitu. Fungsinya biar user enak aja untuk pindah-pindah halamannya gitu. Ini HTML semantik. Terus juga di bagian ini nih. Nah, di bagian ini tuh untuk menampilkan daftar menu seperti um, home, about, skill, project, contact kayak gitu. Ini HTML list ini. Terus juga di sini ada hamburger menu. Nah, hamburger menu ini um, digunakan untuk menu versi mobile. Ini nih ya masuk ke JavaScript DOM materinya. Nah, terus di bagian ini nih muncul saat tampilan itu berupa tampilan mobile. Biasanya itu tampilan ini disembunyiin dulu, lalu muncul pada saat hamburger bisa diklik. Nah, lanjut ke section home. Nah, di bagian ini itu tuh bagian utama halaman pertama atau landing page. Nah, di sini itu juga disebut sebagai hero section karena bagian pertama yang dilihat oleh user gitu. Terus di sini juga ada layout hero di mana untuk membagi tampilan menjadi dua bagian. Kalau kita lihat tadi itu ya, ini kan kirinya itu teks dan kanannya itu foto. Nah, itu fungsi dari hero ini. Jadi ini adalah layout hero digunakan untuk membagi tampilan menjadi dua bagian. Jadi yang kiri itu untuk teks dan yang kanan tuh untuk foto gitu. Nih, kalau kita lihat ya kan. Kemudian ini ada hero
teks. Nah, hero teks ini berisi semua teks utama seperti sapaan, kemudian nama, deskripsi, dan tombol. Habis itu di sini juga ada label nih. Nah, di bagian label ini tuh teks kecil sebagai pembuka halaman. Jadi di bagian atas tadi bisa kita lihat tuh ada tulisan welcome my portfolio. Ini nih, tuh, ya kan? Terus juga di sini untuk menampilkan nama utama menggunakan H ini bisa kita lihat di sini. Aduh, ya kan? Nah, karena ini judul yang paling penting di halaman. Kemudian di sini juga ada untuk deskripsi ya, menjelaskan siapa saya dan fokus saya itu di mana. Terus juga ini nih biasanya untuk personal branding kalau di portofolio. Terus juga di sini ada untuk tombol. Jadi ini berisi tombol navigasi untuk ke halaman project sama ke halaman kontak. Ini untuk shortcut ini. Jadi nggak di atas juga nggak apa-apa, di bawahnya juga ada. Ini sediain untuk user milih. Terus juga di sini ada hero visual. Nah, di bagian hero visual ini berisi elemen visual seperti foto, terus ada dekorasi. Nah, lanjut lagi ke hero circle. Nah, di bagian hero circle ini digunakan sebagai background dekoratif berbentuk lingkaran untuk yang di foto tadi. Kemudian juga ada floating tag di mana digunakan untuk menampilkan label label skill di sekitar foto. Jadi ini ada 3 tadi. Nah, bisa kita lihat ya 3 itu. Terus juga em, ada juga di bagian ini nih. Ini nih untuk menampilkan foto sebagai identitas. Jadi saya masukin foto saya yang bernama filenya itu foto Dian PNG ini nih. Nah, setelah itu di bagian kode yang bagian bawah ini nih fungsinya untuk menghubungkan nantinya ke file JavaScript-nya. Nah, biasanya digunakan itu untuk hamburger menu, terus untuk animasi, terus juga untuk interaksi user gitu. Ini menggunakan HTML untuk struktur, terus juga CSS untuk tampilan seperti grid dan dekorasi, terus juga JavaScript itu untuk interaksi seperti menu mobile. Nah, layout itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada teks dan visual agar tampilan lebih menarik dan profesional. Oke, setelah kita jelasin di bagian indeks HTML atau bagian home, kita lanjut lagi ke bagian about HTML. Nah, di sini kayak biasa yang udah saya jelasin tadi, ini tuh untuk awalan, terus yang lang ID ini untuk ngasih tahu bahasa yang digunakan tuh bahasa Indonesia. Terus di bagian ini nih hampir sama kayak yang saya jelasin tadi, cuman bedanya di bagian title. Nah, title ini em, kan karena ini filenya about, makanya di sini about. Ini untuk halaman about gitu. Nah, selanjutnya lagi di bagian sini. Ini juga sama untuk mengambil font dari Google Font dan menghubungkan dengan CSS di sini. Nah, lanjut lagi ini untuk uh, navbarnya untuk navigasi antar halaman. Nah, terus juga ini ada navigasi link sama kayak yang tadi di file index HTML ya. Terus ini juga sama fungsinya di bagian hamburger ini. Saya nggak jelasin ulang lagi karena untuk mempersingkat waktu aja. Karena fungsinya juga sama. Terus juga di bagian ini. Nah, di bagian ini nih bagian utama dari halaman about. Seperti tadi kita bagi dua menjadi dua layout ya, jadi kiri itu teks, kanan itu visual card. Nih, jadi dia itu dibagi. Kalau tadi itu teks sama foto, ini teks sama visual card. Oke, ini nih implementasi dari CSS Grid ya. Nah, terus habis itu di bagian ini, di bagian kiri ya, tentang
about text ini berisi semua informasi tentang diri saya. Nah, terus juga di sini nih label section-nya sebagai penanda section supaya lebih jelas. Jadi saya kasih itu kayak tentang saya gitu tulisannya. Nah, habis itu di sini juga ada judulnya. Ini untuk mengatur tentang judul, halaman utama, kayak menampilkan judul utama, halaman about. Terus juga di sini juga ada highlight kata, jadi digunakan untuk memberi penekanan highlight pada kata tertentu gitu. Nah, lanjut lagi ke paragraf deskripsi. Nah, di sini menjelaskan tentang diri saya ya. Nah, lanjut lagi ini di infogrid. Infogrid ini untuk menampilkan data diri dalam bentuk grid agar lebih rapi gitu. Nah, habis itu kita next lagi ke bagian ini, info item. Nah, info item ini berisi label nama, universitas, terus juga ada isi data kayak gitu-gitu. Terus juga di sini untuk about visual ya, di bagian sini div class-nya. Nah, ini nih untuk menampilkan skill atau kemampuan yang dimana bentuknya card tadi. Nah, ini nih dari sini. Jadi informasi yang mau saya tampilin itu eh, dalam bentuk card. Nah, yang pertama ini ada untuk yang design thinking, ini untuk deskripsinya, untuk icon emojinya gitu. Sama aja ini kayak gitu, cuman bedanya di bagian deskripsinya. Terus ini tentang UI, UX, design, ini user experience gitu. Habis itu lanjut lagi ke ini, footer. Saya juga pakai footer. Nah, ini terdapat di bagian halaman bawah yang berisi identitas. Jadi kalau kita bisa lihat, nah ini nih bisa di scroll agak bawah. Cuma untuk nambahin aja sih deskripsi tentang apa, tentang diri saya, tentang NPM, nama sama matkul tugas ini gitu. Nah, yang di bawah ini sama aja untuk menghubungkan ke file JavaScript. Lanjut lagi kita ke bagian skill HTML. Nah, untuk bagian skill HTML sama aja, ini sama fungsinya, terus ini cuman ganti kalau nunjukin dia itu di halaman skill browser itu, terus juga ini sama untuk menghubungin ke CSS, terus juga untuk mengatur tampilan CSS, terus juga menghubungkan font dari Google gitu. Terus juga ini navbar sama aja untuk navigasi bar di atas sama persis. Ini hamburger juga sama ke bagian ini. Nah, di bagian ini tuh berfungsi sebagai bagian pembuka section yang berisi judul dan deskripsi gitu. Nanti span ini beri sebagai sectionnya, label section. Itu saya tulis skill, terus ini untuk judul ya, itu saya kasih judulnya keahlian saya, dan ini untuk deskripsinya gitu. Terus lanjut lagi ke eh, grid skill. Nah, digunakan untuk menyusun card skill dalam bentuk grid gitu. Nah, ini kalau kita bisa lihat ini ada card skillnya, ada banyak ya lumayan, ada 2, 4, 6, ada 6 card skill. Nah, ini fungsi dari jadi setiap card ini bakal mewakili satu skill. Nah, tujuannya itu tuh biar lebih rapi aja dan mudah dibaca. Kalau semuanya dicampur kayak kurang enak aja untuk dibaca dan dipahami. Terus ini juga untuk judulnya setiap card, ya samalah kayak gini ya. Terus juga ini untuk deskripsinya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke em, bagian project HTML. Nah, seperti tadi di bagian atas itu sama aja.
di bagian ini, terus ini yang saya jelasin cuma dibedain ini diganti jadi project, terus ini untuk menghubungin ke Google, phone Google, ini untuk ke CSS, nah ini untuk navbarnya sama aja juga, ini untuk hamburger. Ini itu tuh eh ngasih tahu bahwa ini bagian utama untuk menampilkan semua project. Nah, ini ada juga header project di mana berupa bagian pembuka yang berisi judul dan deskripsi. Terus juga ada label di sini. Nah, ini nih untuk sebagai penanda section. Saya kasih deskripsi karya saya kasih tulisan gitu. Terus di sini juga ada untuk judul nih. Untuk judulnya itu saya pakai kata-kata project untuk menampilkan judul utama halaman. Selanjutnya juga di sini ada untuk deskripsinya. Habis itu ini untuk eh, grid project-nya digunakan. Jadi grid project ini digunakan untuk menyusun semua project dalam bentuk grid gitu. Terus juga ini ada card project. Jadi setiap project ditampilkan dalam bentuk card. Nah, ini ada gambar projectnya. Nah, ini yang project pertama itu saya pakai untuk Zoopedia. Image-nya ini nama filenya Zoopedia PNG gitu. Nah, terus juga di sini ada project content. Jadi project content ini menampung semua informasi project. Terus juga ada project. Project ini untuk menunjukkan kategori nih dari project tersebut. Kategorinya UI UX design. Nah, terus di sini ada meta info, menjelaskan tools atau platform yang digunakan. Nah, ini nih kalau untuk project Zoopedia ini yaitu dia gunain tools Figma, terus platform yang digunakan tuh mobile aplikasi gitu. Nah, terus ini untuk judulnya, judul projectnya, ini untuk deskripsi, terus ini juga nggak jauh berbeda kayak yang saya jelasin tadi, cuman disesuaikan. Ini untuk project card yang kedua, itu tuh yang kedua tuh tentang food egg, terus juga project tag-nya itu tentang UI UX design, terus project metanya toolsnya Figma, ini mobile app, terus judulnya deskripsi gitu. Nah, ini juga saya bikin card di mana untuk coming soon. Jadi kalau kita lihat, nah di sini ini bakal saya kasih card abu-abu gitu tentang project yang masih saya kerjakan. Jadi ketika sudah saya kerjakan dan sudah selesai, bakal saya up di sini untuk di portofolio saya gitu. Terus juga yang terakhir nih, ini kayak tadi untuk menghubungin ke file JavaScript-nya gitu. Terus kita lanjut lagi ke bagian kontak HTML. Seperti tadi, nggak jauh berbeda untuk format untuk bagian kode atasnya sama, title-nya aja yang disesuaikan jadi kontak, terus ini juga sama, sama kayak yang saya jelasin tadi. Terus ini juga sama aja, ini untuk navigasi bar, hamburger sama. Nah, di bagian ini nih mulai beda. Karena dia ini udah bagian utama halaman kontaknya. Jadi bakal berbeda isinya dengan halaman-halaman yang lain gitu. Nah, habis itu kita lanjut ini di bagian ini. Ini nih judul untuk mengajak user berinteraksi atau menghubungi. Jadi saya menggunakan kata-kata hubungi saya, mari berkolaborasi gitu. Habis itu lanjut ke layout grid, di mana di bagian ini tuh jadi saya bagi dua bagian, yang kiri info kontak dan yang kanan itu form. Nih, kalau kita lihat tuh, nih, kiri itu info kontak, kanan itu form. Habis itu di bagian sini ada kontak info. Itu untuk nampilin tulisan tetap terhubung.
Terus juga di sini nih ada card kontak. Jadi setiap kontak dibuat dalam bentuk card yang bisa diklik. Nah, ini nih em, kenapa dia pakai ini gini? Itu tuh karena biar bisa langsung buka link atau buka emailnya, terus kayak ini bu langsung bisa buka link dari untuk ke akun Instagram saya kayak gitu-gitu. Terus di sini juga ada bagian ini di mana fungsinya itu untuk menampilkan icon menggunakan font awesome gitu. Terus ini isi kontaknya. Isi kontaknya itu kalau kan pertama itu email, terus juga alamat emailnya gitu. Ini jadi judul, ini isinya. Terus juga em, sama aja yang terus juga sama aja untuk yang lain, cuman disesuaikan. Ini untuk Instagram, untuk GitHub, terus ini untuk yang Facebook. Nah, di sini juga di bagian kode ini nih merupakan sukses message. Jadi itu pesan yang bakal muncul ketika form berhasil dikirim. Nah, ini nih dikontrol oleh JavaScript dong. Nah, nanti kalau udah berhasil atau sukses dikirim, bakal muncul nih tuh pesan berhasil dikirim, tulisan pesan berhasil dikirim. Terus di sini juga ada form kontak. Nah, form kontak ini untuk input user. Terus juga di sini ada untuk em, input nama di bagian ini nih. Jadi user bisa nginput namanya, terus juga ini file untuk mengisi nama, terus juga ada bagian bagian area, ini untuk menulis pesan. Nah, jadi itu pesannya itu minimal 10 karakter. Jadi kalau nggak 10 karakter, di sini bakal muncul nih pesan error. Atau kayak ada nanti berubah kartnya itu jadi merah pinggirnya, terus tulisannya pesan minimal 10 karakter. Ini juga sama ada. Juga lanjut ke bagian bottom class untuk submit form. Jadi ketika diklik, kode ini bakal menjalankan fungsi submit form di JavaScript. Nah, terus abis itu di sini sama aja untuk menghubungkan ke JavaScript untuk validasi form dan interaksinya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian file JavaScript-nya. Jadi seperti yang kita lihat pada bagian atas ini, artinya kode di dalam ini akan dijalankan setelah seluruh HTML selesai dimuat. Terus, sehingga jadi semua script di dalamnya aman dijalankan karena semua elemen sudah ada di halaman. Jadi kalau udah dimuat semua, yang HTML baru ini bakal dijalankan gitu. Terus lanjut lagi ke efek navbar saat scroll. Itu di bagian ini. Nah, jadi fungsinya itu untuk mendeteksi saat user scroll halaman. Terus kalau scroll lebih dari 20 px bakal nambah kelas scroll. Jadi bisa di-scroll ke bawah gitu. Nah, kalau kurang bakal ngehapus kelas itu gitu. Nah, biasanya ini dipakai nanti di navbar berubah warna, terus navbar jadi mengecil kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa lihat di ini bagian window scroll ini kondisi trigger, kemudian di bagian class list ini nih em, otomatis add atau remove kelasnya nanti. Terus lanjut lagi ke bagian hamburger menu atau menu mobile. Itu tuh ini. Jadi fungsi dari bagian hamburger menu ini, jadi saat tombol hamburger diklik, icon bakal berubah jadi eh, X biasanya. Terus juga menu mobile muncul atau bakal hilang. Nah, bisa kita lihat di bagian class list. Class list ini untuk membuka atau menutup menu, kemudian ada if ini nih untuk mengecek
biar nggak ada error kalau elemennya nggak ada gitu. Terus lanjut kita ke bagian check session home. Nah, di bagian ini itu tuh eh, jadi kalau halaman punya section home, dia ba dia bakal ngejalanin fungsi animate counters gitu. Kenapa pakai ini? Karena biar script cuma jalan di halaman yang butuh, biar ringan aja dan aman. Lanjut lagi kita ke bagian check session skill. Nah, di bagian ini tuh untuk ngejalanin animasi bar skill dan ngaktifin tab skill. Kita bisa lihat di bagian set timeout ini, itu tuh untuk kasih delay biar animasinya itu smooth. Terus juga di bagian stop skill tab ini buat tombol tab bisa diklik gitu. Lanjut lagi ke bagian check session project. Nah, di bagian ini tuh untuk ngaktifin filter project misalnya web, app, kayak gitu-gitu. Terus lanjut lagi ke function bagian bawah yaitu ada animate counters. Nah, di bagian ini nih untuk animasi angka naik misalnya 0 sampai 10, 100 gitu, 100 lebih. Terus di sini ada dokumen eh kok queries, terus di sini juga ada dokumen ini. Nah, ini nih fungsinya kode ini untuk mengambil semua elemen yang punya atribut data count gitu. Nah, terus juga di sini ada const target. Ini nih untuk ngambil nilai target dari HTML. Terus juga di sini ada um, const step. Ini untuk ngatur kecepatan animasi. Jadi dibagi jadi 40 langkah gitu. Terus di sini ada const suffix. Nah, ini nih untuk kalau dia kalau dia itu 100 bakal pakai tanda persenan ini. Kalau dia selain itu bakal muncul tanda plus gitu. Nah, habis itu di sini ada juga untuk looping animasi setiap 30 menit atau loop animasi setiap 30 menit. Jadi ini nih buat efek angka, jadi kayak naik sendiri gitu atau counter animation. Lanjut kita ke fungsi animate skill bar. Nah, di sini. Ini nih untuk mengisi bar skill atau progress barnya. Nah, di bagian cons ini nih untuk ngambil tab yang sedang aktif. Terus untuk bagian bar ini nih untuk set lebar bar sesuai dengan persenannya. Nah, efeknya itu bar akan terisi dari 0% ke nilai tertentu kayak gitu-gitu. Terus juga di sini ada function stop, function stop skill tab. Nah, ini nih untuk mengatur tombol tab misalnya untuk mengatur tombol tabnya. Terus eh jadi Kak saat tombol diklik di bagian ini, dia bakal nge-reset semua di bagian ini nih. Nah, terus juga kita bisa ngaktifin tab yang dipilih di bagian sini. Terus juga untuk nampilin isinya ini, ini untuk nampilin isi. Jadi bakal ngambil konten berdasarkan data tabnya. Habis itu di bagian set timeout ini untuk menjalanin animasi bar setelah tab aktif gitu. Habis itu kita lanjut ke fungsi stop project filter. Nah, di sini fungsinya itu untuk filter project berdasarkan kategorinya nih. Nah, saat tombol filter diklik, itu tuh dia bakal ngeriset tombol ini nih. Nah, terus di sini dia bakal
Terus di sini nih dia bakal ngambil filter. Nah, terus bakal nampilin atau nyembunyiin project di bagian ini. Kalau cocok dia bakal nampilin, kalau dia nggak cocok bakal nggak nampilin gitu. Lanjut kita ke kode yang ini. Di sini ada fungsi validate field. Ini fungsinya untuk reusable validator atau bisa dibilang bisa dipakai ulang. Jadi dipakai itu untuk mengecek satu file form. Jadi kayak nama, email kayak gitu-gitu. Juga parameternya itu isi yang dikirim ke fungsi itu ada input ID, terus ini input ID contohnya kayak input nama, terus ada error ID itu untuk ID text errornya, terus ada group ID itu untuk pembungkus file biasanya itu di form group gitu. Juga ada valid ini untuk fungsi validasi atau aturan dan MSG ini untuk pesan errornya, message errornya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada bagian function validate file di mana fungsi ini untuk reusable validator atau bisa dipakai ulang nih. Jadi dipakai itu untuk mengecek satu file form, biasanya itu nama atau terus kayak email kayak gitu. Nah, di sini ada parameternya. Isi yang dikirim di fungsi itu ada input ID, di mana itu biasanya input name, terus ada error ID itu biasanya ID text error, terus group ID itu pembungkus file, biasanya itu di form group, terus di sini ada valid VN ini untuk fungsi validasi dan MSG ini untuk pesan errornya gitu. Terus kita lanjut lagi ke bagian ambil elemen HTML-nya nih di bagian sini. Jadi ketika diambil itu input user, terus tempat error message sama container failed-nya gitu. Terus ada pengaman biar nggak error. Nah di bagian ini. Nah di bagian ini nih, jadi kalau ada elemen yang nggak ditemukan, dia langsung lanjut ke anggap valid. Nah, kenapa penting? Biasanya di JavaScript ini nggak crash kalau HTML belum ada atau salah ID gitu biasanya. Terus kita bakal em, ngambil nilai input di sini. Nah, untuk bagian frames ini nih, untuk hapus spasi depan sama belakangnya gitu. Biasanya kan kalau kita masukin input kadang-kadang nggak sengaja keketik spasi. Nah, ini nih bakal dihapus di sini. Terus di sini ada validasi utama di bagian sini. Jadi bakal ngejalanin fungsi validasi yang dikirim atau namanya itu custom result gitu. Nah, apabila kalau dia nggak valid, yang terjadi bakal menampilkan pesan error, terus bakal nambah kelas show biasanya untuk munculin teks, terus bakal nambah kelas errornya, biasanya itu bordernya itu merah, sama return false gitu. Nah, kalau dia valid, ini yang bakal terjadi. Error bakal disembunyiin sama style errornya dihapus gitu. Habis itu kita lanjut ke function submit form. Nah, bagian ini nih, fungsi ini dijalanin saat form dikirim. Nah, kemudian ini kita cek nih di sini. Apakah form itu ada? Kalau form ada, maka dia bakal stop. Di sini ada cons valid email. Nah, ini nih untuk pola untuk validasi email. Contohnya, email valid itu kalau dia tuh misalkan penulisannya itu kayak dian@gmail.com. Nah, kalau dia nggak ada .com-nya, itu berarti dia contoh yang invalid gitu. Ini nih untuk subjek itu lebih 3 karakter atau lebih. Terus juga ini untuk pesannya itu minimal 10 karakter atau lebih gitu. Terus juga ini bagian penting banget karena ini teknik cleaningnya. Artinya kalau sebelumnya sudah false, bakal tetap false. Jadi semua file itu harus valid gitu. Nah, di sini nih kalau ada error, dia tuh bakal stop. Kenapa? Karena form nggak akan dikirim kalau dia ada yang salah gitu. Nah, di sini untuk ngambil tombolnya nih. Tuh. Terus ini untuk em, ubah tombol jadi loading. Jadi tombolnya bakal nonaktif, teksnya bakal berubah, dan bakal muncul icon loading gitu.
Juga di sini ada set time out, ini untuk delay 1,5 detik, seolah dia tuh bakal kirim ke server gitu. Nah, setelah terkirim di sini, dia bakal, sembunyiin formnya dan nampilin pesan sukses, gitu. Oke, kita lanjut ke bagian style CSS. Oke, jadi untuk di bagian ini, kode ini itu fungsinya untuk riset CSS secara global. Jadi ini bakal riset semua elemen biar konsisten di semua browser. Jadi kita bisa lihat yang kayak bintang ini untuk semua elemen. Terus di bagian before after ini itu view elemennya. Kemudian di bagian box sizing, terus border box ini itu padding dan border masuk ke dalam ukuran, jadi lebih mudah ngatur layoutnya. Nah, terus juga semua elemen mulai dari nol atau nol margin sama paddingnya ini. Terus di sini juga ada variabel CSS atau root-nya. Ini nih fungsinya untuk nyimpen warna dalam bentuk variabel. Nah, kenapa ini penting? Karena kita bisa pakai ulang dan mudah diganti temanya gitu. Terus juga kita lanjut ke smooth scroll. Nah, di sini. Jadi tujuannya ini untuk gimana caranya waktu kita scroll itu jadi lebih halus, nggak kelihatan kayak lompat-lompat kita scrollnya. Nah, biasanya itu dipakai untuk biasanya untuk dipakai waktu kita klik navbar atau scroll ke section gitu. Terus di sini ada styling body, di mana fungsinya itu untuk set font utama, terus juga set warna background dan teksnya gitu. Dan kalau kita lihat di bagian ini ada overflow hidden ini untuk mencegah scroll ke samping atau book layout gitu. Di sini juga ada navbar atau header ya. Ini styling navbar utama, terus juga ini untuk posisi dan layoutnya. Nah, ini navbar itu selalu di atas atau sticky. Terus Z index ini untuk biar nggak ketiban elemen-elemen lain. Nah, terus ini ada flag box di bagian, wait, di bagian ini. Ini nih untuk isi navbar jadi sejajar kiri kanan gitu. Nah, selanjutnya ini ada untuk tampilan ya, ini bagian sini. Jadi semuanya itu eh tampilannya itu efeknya semi transparan, terus blur background, jadi kayak gelas efek kayak gitu. Terus di sini juga ada border dan animasi, di mana ini bordernya dan ini animasinya. Terus juga di sini navbar saat di scroll. Nah, di bagian ini, jadi ini terhubung dengan JavaScript tadi yang bagian class list toggle itu untuk scroll. Nah, itu tuh kehubung ke situ. Jadi efeknya bakal navbar jadi ada bayangan saat di scroll gitu. Terus lanjut lagi di bagian sini untuk logo. Jadi ini untuk styling teks logonya. Terus juga ini ada font elegan biasanya untuk branding di bagian sini. Terus juga sebagian teks logo dikasih warna beda. Nih, ini nih, di bagian sini saya ngaturnya. Lanjut lagi ke em, navigation link. Jadi di sini untuk menu horizontal dan jarak antar itemnya saya atur di sini. Kemudian saya bakal styling link menunya tuh di sini untuk warna, font, kayak gitu-gitu. Terus di sini juga ada di bagian ini default ya. Ini nih biar warnanya enggak abu atau tidak terlalu mencolok. Jadi warnanya kayak, nah di bagian ini tuh biar warnanya agak abu, jadi warnanya nggak terlalu mencolok. Biasanya untuk kayak deskripsi kayak gitu-gitu. Biar kalau judulnya aja yang agak tebal. Nah, terus juga di sini ada hover dan aktif. Nah, ini dia biasanya tuh saat hover maka warnanya jadi gelap gitu.
Nah, ini bagian link aktifnya ya. Di bagian link aktif ini, jadi menu yang aktif dikasih garis bawah di bagian kayak gini. Nah, di bagian sini nih ya, tuh, ya kan. Terus ini ada hamburger menu, di mana di bagian ini itu tuh untuk biasanya disembunyiin. Nah, kalau muncul itu kalau kita biasanya via mobile gitu. Terus lanjut lagi ke bagian ini. Nah, ini nih untuk 3 garis disusun secara vertikal. Nah, habis itu ini untuk wait, ini untuk garis hamburger, ini garis-garisnya. Terus ketika animasinya dibuka, garis pertama diputar, terus juga di sini bakal garis tengahnya hilang, terus garis ketiganya bisa diputar gitu. Hasilnya kayak em, kalau dia strip 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 3 gitu jadi X gitu loh. Terus lanjut lagi ke mobile menu. Ini nih em, berarti disembunyiin ya. Posisinya kayak gini. Aduh wait. Kayak gini. Terus kalau dibuka dia bakal kehubung ke JS yang bagian mobile menu class list gitu yang ada toggle open gitu. Terus ini untuk link dalam mobile biasanya itu saya buat itu besar dan mudah diklik aja. Terus kita lanjut lagi ke page wrapper. Nah, nah di bagian ini nih fungsinya itu untuk di bagian min height ini itu kan 100 EVA itu jadi minimal setinggi layar gitu. Terus ini ada padding topnya itu 70 px jadi fungsinya itu supaya enggak ketutup navbar fixnya itu ke bagian home. Nah, di sini nih bagian section home atau kontainer utama ini nih fungsinya untuk jadi pembungkus seluruh halaman home. Bisa kita lihat di bagian ini, position ini supaya elemen absolut di dalamnya bisa diposisikan relatif ke sini. Terus ada overflow, ini untuk potong elemen yang keluar, jadi kayak buat clean effect gitu. Terus di sini ada flag direction, itu untuk isi ditumpuk ke bawah. Terus di sini ada layout hero, 2 kolom. Bisa kita lihat di bagian kode ini. Jadi fungsinya itu untuk membagi jadi 2 kolom. Yang kiri teks, yang kanan itu foto gitu atau visual. Terus juga di sini kita bisa lihat ini untuk ngatur jarak antar kolomnya. Terus untuk ngatur konten itu di tengah layar gitu. Terus di sini ada hero text. Hero text ini untuk animasi masuk. Jadi fungsinya itu ketika teks muncul dengan animasi masuk gitu. Terus juga ini ada label kecil atau biasanya itu ciri-cirinya itu huruf kecil tapi mencolok dan warnanya itu asing. Terus ini ada nama besar atau headline di mana ini untuk judul utama kayak untuk nama saya gitu. Terus di bagian ini itu tuh untuk ukurannya biar lebih fleksibel atau responsif otomatis gitu. Terus di ini bagian untuk diberi highlight warnanya. Terus lanjut lagi ke hero role atau deskripsinya. Nah, ini nih fungsinya untuk ngatur deskripsi singkat tentang saya, tentang warnanya, marginnya, kayak gitu-gitu. Terus warnanya itu saya buat lebih soft atau enggak dominan gitu. Terus di sini juga ada tombol atau CTA bottom, yang dimana ada primary bottom di bagian ini. Ini nih tombol utama, terus juga ada efek hover, jadi tombol naik sedikit. Terus juga ada outline bottom. Jadi itu tuh tombol sekunder gitu.
ini nih ada kode lagi untuk fungsinya hover jadi penuh warna. Terus ini untuk gambar atau visualnya, untuk ngaturnya. Jadi gambar itu fungsinya itu foto profil yang bentuknya bulat, terus saya kasih efek bayangan biar terlihat floating gitu. Terus juga di bagian hero circle ini untuk lingkaran backgroundnya gitu. Jadi background dekorasi di belakang avatarnya gitu loh. Nah di bagian ini Nah, di bagian ini tuh gradiennya transparan, supaya dia tuh kayak lebih estetik aja kelihatannya. Lanjut lagi ke hero avatar. Hero avatar ini, kalau dia nggak pakai foto, dia bakal make inisial. Jadi bentuk bulatnya itu kayak inisial gitu. Terus juga di bagian em, hero Benge, ini nih untuk label kecil. Nah, di bagian ini floating top ini nih untuk elemen kecil yang mengambang. Jadi di sini em, ada yang kanan atas, ada yang kiri bawah, ada yang kiri tengah, kayak gitu-gitu. Jadi fungsi ini untuk lebih visualisasi modern aja sih. Nah, isinya tuh ya kayak gini. Baik. Nah, gitu. Terus lanjut lagi ke start bar. Nah di bagian ini bar di bawah hero. Bentar. Nah terus juga bakal muncul sedikit telat. Saya kasih animasi ini. Terus ada start item. Ini start item. Ini nih untuk tiap item misalnya ini start item. Terus di sini juga ada angka ya. Ini yang nanti dianimasikan oleh JavaScript di bagian animasi countersnya itu. Terus ini ada label, jadi deskripsi kecil di bawah angka. Terus juga animasi grid. Terus juga di sini ada layout utama about ini. Jadi fungsinya itu membagi dua kolom, kiri itu text, kanan itu card gitu. Nah, di bagian ini nih untuk ngatur ini nih untuk mengatur jarak antar kolom luasnya biar dia lega aja, nggak mepet banget, nggak berjarak jauh banget. Terus konten ini diatur di tengah saya anuin. Terus habis itu di sini ada paddingnya. Ini jarak antara atas bawah section biar nggak terlalu mepet. Terus ini juga ada section label, judul kecil. Kayak untuk biasanya itu kayak tentang saya kayak gitu-gitu judul kecil yang di bawah nanti kita lihat lah di bagian tampilan webnya. Nah biasanya ciri khasnya itu kayak saya bikin tuh warnanya tuh lebih accent terus hurufnya tuh kapital kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang ini tuh judul besarnya. Nah, judul utama sectionnya lah. Nah, kalau kita bisa lihat di bagian ini, itu tuh saya buat responsif otomatis gitu. Terus lanjut lagi ke bagian ini paragraf deskripsi. Jadi untuk ngatur teks penjelasan saya, terus kita lanjut lagi ke info grid atau data diri saya. Ini nih menampilkan info nama, email, kayak gitu-gitu. Terus ada label info ya di sini untuk ngatur label info. Terus ini untuk ngatur isinya. Jadi contoh di sini
judulnya email, di bawahnya itu kayak alamat emailnya, isinya gitu, deskripsi gitu. Terus lanjut lagi ke bagian visual section. Di bagian ini nih untuk tempat card-cardnya diatur di sini. Terus ini kontak informasi atau cardnya. Jadi kotaknya bakal berisi informasi gitu. Terus lanjut lagi ke hover effect di bagian ini. Ini nih untuk kayak dia bakal uh, naik cardnya kalau disentuh. Kayak gini nih contohnya. Tuh kan dia naik tuh. Itu fungsi dari hover effect. Terus juga saya kasih efek bayangan di bagian sini. Jadi ketika dia naik itu ada efek-efek bayangan gitu loh. Kayak ya bagus aja. Terus juga di sini bagian um, icon dalam cardnya. Nah, ini biasanya kayak emoji-emoji yang saya pakai. Terus ini ada judul cardnya. Terus juga ini deskripsi, untuk deskripsi saya ngatur di sini. Terus terus lanjut lagi ini kita ke skill grid atau layout skill gitu. Jadi gridnya itu otomatis, nggak pakai, jadi responsif, jadi nggak pakai media query. Ini gridnya otomatis, jadi responsif, nggak pakai media query gitu. Nah, kalau kita lihat ini bagian auto fit ini untuk jumlah kolom menyesuaikan layar. Terus yang bagian ini minimalnya kan 200 px. Nah, maksimalnya itu fleksibel gitu. Terus lanjut lagi di bagian ini nih. Nah, ini nih untuk gridnya rapi di tengah dan ada jarak antar cardnya. Saya aturnya di sini. Ini marginnya, paddingnya, margin bottomnya saya atur di sini. Terus juga di sini bagian ada skill card. Jadi kotak untuk tiap skill. Setelah itu tuh di sini nih di bagian ini nih untuk ngatur kayak yang saya bilang tadi untuk card naiknya biar kayak kelihatan hidup aja. Terus di bagian sini itu tuh untuk border bisa berubah warna saat hover gitu. Kita lanjut ke icon scale, biasanya itu bentuknya emoji-emoji gitu. Saya atur di sini dari marginnya, besarnya kayak gitu. Terus di sini ada judul skillnya. Saya atur di sini untuk gede, kecil, ukuran. Terus juga di bagian ini nih untuk biar judul bisa berubah warna kayak waktu hover gitu. Ini untuk deskripsi dari skill, kayak penjelasan sedikit dari skill saya. Terus di sini ada untuk project wraps. Nah, ini untuk kontainer utama projectnya. Terus ini untuk header project. Jadi judul sectionnya bakal di tengah. Terus ini untuk deskripsi kecil di bawah judulnya saya atur di sini. Terus ini ada filter button. Ini penting banget karena ini nih bakal tempat tombol filternya. Terus ini ada button filternya. Jadi bentuknya tuh fill bulat panjang gitu. Terus di sini juga ada hover kayak yang tadi. Ini ada aktif. Ini bakal kehubung ke JS yang button class list add aktif itu. Terus di sini ada project grid. Nah, project grid ini otomatis responsif gitu. Ini ada project card untuk card project, terus ini bakal animasi muncul gitu, efek masuk gitu. Terus juga ini ada hover, card naik saat hover, terus di bagian ini nih dipakai oleh JS filter projectnya berdasarkan kategori gitu. Nah, di sini ada thumbnail atau icon, jadi tempat gambar dan icon projectnya. Terus di sini ada body projectnya, isi teks projectnya saya atur di sini. Terus ini untuk project itu kategorinya itu apa aja, kayak ada UI gitu-gitu. Nah, habis itu ini project tag ini bentuk file kecilnya. Kita lanjut lagi ke di bagian ini, kode ini, project link. Ini nih link project berisi biasanya kayak tombol untuk GitHub gitu-gitu. Terus ini untuk deskripsinya kayak gini. Ini untuk nganuin lagi.
ngatur tentang link project, terus ini untuk hover jadi gelap, terus ada um, untuk gambar project, ini saya atur biar gambarnya tuh nggak nggak gepeng. Terus ini di bagian ini nih untuk zoom efeknya gitu. Jadi kalau kita ke cardnya dia bakal kayak ngezoom gitu loh. Nah, ini nih yang lebih kelihatan tuh, tuh. Abis ini ada untuk coming soon card gitu. Untuk yang satunya abu-abu. Saya atur tuh jadi ini card khusus yang project belum ada. Abu-abu terus pinggirnya itu garis putus-putus saya buat. Terus juga di sini juga ada project meta info. Jadi kayak info tambahan terkait tanggal tulis gitu-gitu. Habis itu di sini juga ada wrapper kontak di mana fungsinya ini untuk membatasi lebar section biar nggak terlalu besar, terus posisinya itu di tengah layar. Nah, jadi kayak efeknya itu layoutnya rapi terus nyaman dibaca aja, diatur di sini. Terus ada grid layout kontak di mana fungsinya ini bakal dibagi jadi dua kolom. Yang kiri itu info kontak, yang kanan itu form gitu. Di bagian sini nih untuk jarak antar kolom gitu. Terus juga ini untuk kontak info, jadi diatur untuk kayak sedikit naik biar sejajar visualnya. Ini di sini untuk judul, ngatur judul. Terus ini untuk deskripsi kayak penjelasan singkat gitu. Terus ini untuk detail kontaknya kayak icon terus teks gitu, layoutnya horizontal. Terus juga ini ada icon kayak kotak icon kecil gitu. Saya atur di sini. Terus ini untuk terus kayak label utamanya itu kayak misal email, GitHub gitu-gitu. Terus ini ada kontak card. Nah, ini nih untuk versi clickable. Biasanya kayak link ke ini, ke email, ke GitHub gitu-gitu. Ini saya taruh di sini. Terus juga di sini ada kode kontak card ini nih untuk ikonnya itu muter sedikit dan membesar. Jadi ikonnya itu bakal ikut animasinya di bagian sini ya. Terus juga di sini ada backgroundnya. Nah, backgroundnya itu berubah warna aja biar kayak kelihatan makin hidup aja. Nah, habis itu di bagian sini ada kontak hover di bagian yang ini ya. Nah, ini nih untuk kartnya itu naik dan sedikit membesar gitu. Terus lanjut lagi untuk di bagian ini nih bordernya biar berubah warna. Terus juga di bagian ini biar ikonnya itu ikut animasi. Jadi dia bakal muter sedikit dan membesar gitu loh. Nah, ini nih untuk ikonnya berubah warna. Jadi biar kelihatan efeknya makin hidup aja gitu. Di sini ini untuk efek ditekan kayak tombol real aja gitu. Nah, lanjut lagi ini ke kontak form. Nah, di bagian ini nih fungsinya untuk input disusun vertikal, ada jarak filenya kayak gitu. Terus juga ini nih bakal terhubung ke JS, di mana di JS itu kayak untuk bagian validate file kayak gitu, terus juga di bagian button disable-nya itu kayak gitu-gitu. Terus di success message gitu. Habis itu kita lanjut lagi ke bagian kode from group atau input wrapper. Nah, fungsinya ini untuk membungkus label input terus error message. Nah, dan biasanya ini saya tuh bikininnya disusun vertikal jadi kelihatan rapi. Terus di sini juga ada label untuk tulisan kecil di atas input kayak gitu. Terus ada input dan teks area juga, dan teks area ini nih untuk styling semua file form. Terus juga di sini ada bagian ini itu tuh untuk input jadi kayak lebih clean terus modern gitu, saya atur di sini. Terus juga di sini ada bagian fokus ini. Ini nih kayak kalau diklik bordernya bakal berubah warna terus kasih feedback ke user gitu.
Juga di sini ada text area, ini biasanya diperbesar ke bawah aja tuh, kayak bisa diperbesar ke bawah aja. Terus di sini untuk ngatur error message-nya, errornya itu bakal disembunyiin di bagian ini. Aduh, wait. Di bagian ini. Terus yang ini tuh ditampilkan oleh JS gitu. Terus juga untuk warna errornya itu warna merah, karena warna merah itu identik sama salah ya. Terus juga di sini kalau dihubungin sama JS itu di bagian grup class list, di bagian add error itu. Nah, ini untuk submit button, di mana itu untuk ngatur tombol utama kirim formnya. Terus layoutnya itu bagian sini. Ini nih bisa diisi sama icon kayak gitu-gitu. Dan saya atur di situ. Terus ini untuk hover kayak tadi tombol naiknya sedikit. Terus di sini ada disable. Nah ini nih dari JS. Itu tuh di bagian button disable true. Nah, efeknya itu tombol abu dan tidak bisa diklik gitu. Nah, ini nih bagian kalau dia sukses message. Nah, dia bakal defaultnya yang nggak tampil di bagian ini. Terus juga di bagian ini dari JS. Di bagian JS tuh di bagian sukses class list at show gitu. Nah, ini nih untuk stylingnya, kayak backgroundnya, terus warnanya, gitu-gitu ini. Terus juga di sini ada footer nih. Nah, footer tuh yang di bawah halaman banget itu. Saya atur di sini footernya sederhana aja. Kayak paddingnya saya atur ya sesederhana mungkin aja. Terus juga di bagian ini ada untuk highlight footernya, nama saya kayak gitu-gitu. Di sini ada animasi nih. Ada animasi yang dipakai di banyak bagian itu kayak frame fade up, terus itu dari ini jadi mulai transparan terus turun sedikit kayak gitu-gitu. Ini itu kayak dia muncul terus naik ke posisi normal gitu. Biasanya dipakai itu saya pakai di project kayak gitu-gitu. Terus lanjut lagi ke responsif. Nah, ini nih super penting juga. Ini kalau untuk yang di bagian HP ya. Saya atur segini, terus kalau untuk navbarnya ini, terus ini untuk menu mobile muncul, hero jadi satu kolom, terus dari dua jadi satu kan, terus avatarnya bakal ngecil, center, semua lebih nyaman di mobile ya kalau center gitu. Terus juga di sini tentang info grid-nya, jadi tidak lagi dua kolom dan ada floating tab dimatikan, jadi tidak biar nggak berantakan aja di HP gitu. Sebenarnya ini nih saya bikin fleksibel aja webnya, biar untuk tampilan web bisa, tampilan mobile bisa. Saya taruhin di kode-kodenya. Tapi kalau untuk yang saya tampilkan ini tampilan webnya aja gitu. Saya kasih tahu teman-teman. Jadi kita mulai dari yang home dulu. Ini nih bisa kita lihat di bagian atas ada nama saya, terus ini ada 5 halaman, home, about, skill, project, kontak. Sekarang ini kita ada di halaman home, kayak welcome to my profile, terus hai nama saya Dian Fitriani, terus ada deskripsi singkat terkait jadi saya UI UX designer yang fokus menciptakan tampilan yang intuitif, menarik, dan mudah digunakan, serta mampu mewujudkan produk digital. Nah, di sini ada dua tombol yang bisa diklik. Sebenarnya ini shortcut dari ini shortcut dari kontak, terus ini untuk lihat project. Ini saya beda dua warna ini biar kayak lebih balance aja, lebih bagus. Dan di sini juga saya tambahin icon-icon gini biar lebih bagus aja. Dan ini foto saya tentunya. Di sini tentang saya. Nah, tentang saya ini kayak deskripsi lagi, lebih apa ya? Lebih fokus ke diri saya lagi. Kalau yang tadi kan masih ada kalimat sapaan gitu-gitu. Nah, di sini bisa kita baca. Nah, terus ini aja ada tentang email saya, jurusan, tentang universitas saya kuliah di mana. Terus nah, di sini ada Card 3 nih.
tentang saya. Kita baca ya di sini. Di sini ada skill. Nah, di bagian skill ini saya masukin ada 6 skill saya. Kalian yang saya kembangkan selama perjalanan belajar di dunia UI UX design. Nah, di sini saya bikinnya itu biar walaupun gak ada warna yang gimana-gimana banget, cuman dia kalau mau diklik ini ada efek hidupnya itu dari hovernya tadi. Terus di sini ada project. Nah, di halaman project ini saya bikin 3. Ini biar untuk zoom aja biar kelihatan kesannya hidup dan ini untuk project coming soon-nya gitu. Nah, di sini masuk ke bagian kontak. Nah, ini nih kayak saya bikin untuk kalau mau menghubungi saya untuk kita kolaborasi di bagian ini. Wait, sabar. Ini nih kita bisa klik. Jadi dia bakal masuk ke akun IG saya, GitHub saya, Facebook saya kayak gitu. Terus ini bisa kita kirim pesan ke saya gitu, user kirim pesan ke saya karena ini portofolio Dian kan gitu. Nah, ini bisa diklik. Jadi kalau mau diklik ini bisa email, mau dari Google Chrome, Microsoft, kayak gitu-gitu bisa. Terus ini untuk Instagram. Wait, nah ini untuk Instagram saya, terus juga ini untuk GitHub. Nah, langsung masuk ke GitHub saya. Lanjut lagi ke Facebook, bisa juga. Ini tapi kita di laptop harus login dulu, gitu. Terus untuk ini nih kita masukin pesan, nama dulu. Misalkan Fitriani Dian aja deh. Dian. Terus ide saya yang mau saya ajak kolaborasi kayak apa ya? Mari kita membuat sebuah aplikasi uh, e-commerce yang keren gitu. Ya kurang lebihnya gitu kalau ada salah penulisan atau kata-kata. Sorry ini cuma contoh aja. Nah kalau kita klik kirim pesan, nah bakal di sini nih pesan berhasil terkirim. Kalau dia bisa terkirim, bisa kita lihat di sini ya. Nah saya rasa cukup ya terkait dari penjelasan saya terkait kode dan tampilannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.